Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan coba kita akan cek satu-satu saham-saham CPO di bursa. Nah, CPO kan lagi naik ya, sama kayak batu bara ya. Dan saham-sahamnya dari kemarin itu udah mulai manggung. Dan coba kita akan lihat 9 saham ini dan yang kemungkinan akan masih terus naik gitu Mas Bro ya. Next, yang kita lihat pertama adalah Palem ya. Profit dan Argo di sini kurang liquid kalau Palem. Kita lihat, saya pernah main Palem, cuman sedikit bisa masuknya. Palem. Nah, kita lihat dari fundamental Palem, kita main cepat aja. Naik ya, profitnya naik di kuartal 2. Terus untuk PBV-nya 0,78. Jadi Palem ini dari sebentar ya, revenue-nya wow, ini nggak tahu ya kenapa net profitnya lebih besar daripada revenue. Ya maybe dia jual aset ya, hati-hati untuk Palem ini. Kita lihat di sini untuk Palem. Berarti kalau seperti ini ya Mas Bro, revenue-nya cuma 156B tapi profitnya 761B. Ini kemungkinan besar dia jual aset. Kayaknya seperti itu ya. Mas Bro, jangan lupa grup STS sekarang lagi buka pendaftaran untuk grup rekomendasi sesi 3 ya, sesi 3. Jadi istilahnya Mas Bro bisa daftar sekarang atau lihat videonya di atas ya, atau langsung japri kita di Telegram di deskripsi @fajardaily_telegram untuk tanya-tanya grup rekomendasi sesi 3 itu kayak apa Mas Bro. Karena kalau di bulan Oktober, November, Desember itu kan kita lagi panen-panennya di bursa nih Mas Bro. Nanti kita bareng-bareng cuan bareng di grup rekomendasi. Jadi donasinya cuma 100.000 Mas Bro satu bulan ya, itu ya sekali haki itu Mas Bro akan balik modal. Nah, jangan lupa untuk daftar karena nanti terakhir tanggal 4 Oktober kita udah tutup Mas Bro. Tanggal 4 udah tutup ya. Jadi daftar sekarang biar nggak ketinggalan. Karena kalau udah tanggal 5 nanti kita udah nggak nerima lagi untuk orang-orang yang masuk grup rekomendasi. Lanjut. Karena untuk operasional profitnya cuma 48. Masa operasional dan profitnya jauh lebih besar profit. Nah ini berarti bisa aja dia itu jual aset. Tapi Mas Bro, lihat aja di laporan keuangan yang di IDX ya, di download aja. Nah, kita lihat di sini untuk Palem ya. PBV-nya memang sekarang murah karena net profitnya besar dan di hari ini dia candle-nya merah. Nah, kalau dilihat dari fundamentalnya atau equity ya, Palem ini berpotensi ke 576 Mas Bro. Di sini ya dia coba ngetes resistennya di 586 lah di sini Mas Bro. Jadi untuk Palem ini kalau CPO terus naik dia akan berpotensi ke 586. Nah itu untuk Palem. Terus selanjutnya adalah Ali ya, Astra Agro Lestari. Nah ini juga naik tinggi ya kemarin, apakah masih akan naik lagi? Nah ini udah naik tinggi. Oh ternyata Ali punya di sini Mas Bro ya, pucuknya di Januari 2021 waktu Indo Dressing itu 13.000 dan sekarang tembus 10.000 ya. Pas di 10.000, ini nggak kuat ya. Hanya ada resisten di 10.000, hati-hati Mas Bro. Hari ini dia kira-kira mau gimana? Mau turun ya atau mau lanjut naik? Kalau misalnya dia lanjut naik, dia ngetes resisten di 10.475. Kalau misalnya dia tembus, kemungkinan ada resisten lagi di sini ya, di pantulan di sini di harga 11.500. Kalau misalnya tembus baru sampai ke 13.075. Seperti itu Mas Bro untuk Ali. Kita lihat di Ali di sini. Nah, dia dari net profitnya 649 ya. Memang Ali itu segitu untuk profitnya ya. Sebenarnya kemarin juga naik 2 kali lipat. Tapi kalau Mas Bro lihat dari gross profitnya, revenue-nya 10 triliun. Revenue 10 triliun, net profitnya 649. Kira-kira gimana Mas Bro? Ini berarti cuman 5% Mas Bro. Jadi omsetnya misalnya 100.000 ya. Untungnya itu cuman 5.000 ya, berarti seperti itu. Berarti termasuk kecil ya menurut saya. Kalau di toko saya aja rata-rata kita ngambil untung 10-15%. Jadi lebih kecil daripada toko saya ini keuntungan dari Ali. Mungkin dia punya beban operasional yang tinggi. Next, Ali ini adalah targetnya Mas Bro. Terus selanjutnya adalah saham dari BWPT. Tak ini simpan dulu, lupa. Oke, selanjutnya adalah BWPT. Nah, BWPT ini juga saham sawit Mas Bro.
Nah, ini juga udah mulai naik juga ngegas, dan ini targetnya di sini di pucuk di Januari waktu window dressing adalah 158. 158. Nah, kita lihat untuk fundamental BWPT. Nah, di sini Mas Bro ya, yang aneh di BWPT. Di saat yang lain itu dia itu profitnya naik, BWPT malah turun Mas Bro, net profit. Profitnya malah rugi ya. Jadi di saat sawitnya itu mahal, tapi BWPT malah rugi, dan ruginya daripada kuartal lalu itu lebih rugi sekarang. Aneh kan, lucu. Padahal di tahun 2020 itu sawitnya nggak seharga sekarang, lebih rendah. Kok sekarang lebih rugi? Mas Bro harus berhati-hati dengan saham-saham yang seperti ini ya. Kemungkinan dia ada masalah di pabriknya atau di emitennya. Kalau saya sih mending hindari. Karena lucu aja, harga komoditasnya naik kok sahamnya ruginya lebih gede. Pasti ada masalah yang besar. Mas Bro cari sendiri itu kenapa. Dan kalau udah seperti ini tentu aja saya skip. Nggak mau saya masuk ya. Saya pakai duit beneran kok beli sahamnya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah DSNG. Nah, DSNG di sini, nah ini juga udah mulai naik, targetnya ke sini Mas Bro, pucuk 2021 di sini ya. Nah, di sini ada pantulan, berarti di 658. Nah, ini udah mulai naik juga, sama, semuanya udah mulai naik. Kita lihat di sini untuk DSNG fundamentalnya. Nah, ini bisa jadi referensi bagi Mas Bro yang pengen masuk sawit lagi. Nah, di sini juga net profitnya naik. Dia punya revenue 3,2 triliun. Terus untuk net profitnya 200 miliar. Berarti berapa Mas Bro? Ya berapa persen itu ya? Untuk net profitnya. Ini juga termasuk kecil menurut saya. Kalau misalnya dia itu aja 310%, berarti dia sekitar 7% lah ya. Lebih bagus daripada AALI. Dari perbandingan antara revenue dan net profit sekitar 7% kalau ini. Terus di sini kalau dilihat dari PBV-nya juga masih di bawah 1 ya. Masih oke. Menurut saya sih oke. Terus untuk equity naik. DER-nya ya lebih kecil lah. Oke lah, nggak masalah. Masuk di SNG juga oke menurut saya. Targetnya yang ke sini ya. Ini target pertama di sini nih Mas Bro. Di harga 565. Nah, ini coba akan ngetes resist di sini. Kalau misalnya dia tembus, baru mungkin akan menuju ke sekitar ke 600 sampai 685. Seperti itu Mas Bro untuk DSNG. Selanjutnya adalah London Sumatera ya. LSIP di sini adalah anak usaha dari SIM. Ya, LSIP dan anak usaha dari INDF. Nah, INDF ternyata ada CPO-nya ya lewat LSIP. Dan LSIP ini juga udah naik tinggi Mas Bro. Udah hati-hati karena pucuk LSIP itu ada di 1.500 ya. Nah, di 1.500 untuk LSIP di sini ya. Dia udah sampai sekarang 1.300. Dan ini udah terbukti tembus resistnya di 1285. Selanjutnya dia akan ngetes resist di 1.400 untuk LSIP kalau memang dia akan terus naik. Dan kalau dilihat dari sini tembus berarti dia harusnya naik. Kalau misalnya mantul, dia mantul di 1.400. Seharusnya seperti itu ya. Kita lihat LSIP. Nah, di sini oke, net profitnya naik ya, naik banyak gitu maksudnya. Tapi kalau dilihat dibandingkan dengan revenue-nya 2 triliun. Net profitnya 500 miliar. Berarti dia punya perbandingan net profit dan revenue sekitar 12 sampai 13%. Tinggi ya, tertinggi ya, berarti ya dari yang udah kita bahas. Nah, terus untuk PBV-nya juga masih di bawah 1. Tapi kalau LSIP itu memang dari dulu dijual di bawah 1, kecuali tahun 2017. Ya mungkin dia nanti jadi 1,1 atau 1,2 gitu mungkin untuk PBV-nya ya. Jelas saja targetnya sampai ke sini, bener kan? Kalau 1,2 misalnya LSIP dia sampai ke 1.500 kok. Nah, ini targetnya ke 1.500 untuk LSIP dan dia punya perbandingan net profit 12%. Ini adalah yang terbesar ya. Yang udah kita bahas dari atas sampai bawah. Berarti saya milih LSIP kalau dilihat dari revenue. Terus selanjutnya adalah MGRO. Nah, MGRO di sini Mahkota Group ya. Wah, ini kurang liquid ya, Mas Bro. Nah, kurang liquid. Dan kalau udah seperti ini hindari dulu aja karena ini pasti nggak bisa masuk banyak. Terus selanjutnya adalah SIMP. SIMP ini adalah induk usaha dari LSIP. Dia juga punya perkebunan sawit dan dia punya produk namanya Bimoli. Produknya Bimoli.
Nah, kita lihat juga dia udah terus naik, tapi dia terus gagal nembus 476 ya. 1, 2, 3 hari nggak bisa nembus. Kita lihat di sini untuk SIM. Nah, dan SIM dan LSIP ini biasanya naiknya bareng walaupun persentasenya beda ya. Jadi kalau beli SIM atau LSIP satu-satu aja. Ya kalau beli sawit ya satu aja sih. Pilih aja antara 9 itu pilih satu. Dia punya net profitnya minus ya yang kemarin, terus sekarang plus. Dilihat dari 8T, terus net profitnya cuma 200 miliar. Berarti dia cuman persentasenya sekitar 3-4% perbandingan antara revenue dan net profit. Jauh banget ya, jauh lebih bagus LSIP daripada SIM. SIM ini berarti udah saya coret lah. Ya, dia istilahnya boros operasionalnya. Padahal dia targetnya sih bisa sampai ke 572. Tapi kalau dia dari profitnya mungkin agak berat karena kalau udah dilihat seperti ini, investor pasti malas masuk. Dan kalau investor malas masuk dan malas beli, berarti sahamnya akan berat. Kan karena saham naik itu kan karena orang banyak masuk. Kalau orang aja malas masuk berarti nggak naik atau naiknya dikit-dikit kan gitu. Nah, persentase keuntungannya lebih kecil daripada LSIP. Jadi sejauh ini saya masih ke LSIP. Terus selanjutnya adalah Smar. Ini yang nomor 8. Smar. Nah, Smar ini sini ya. Smart. Wih, smart loh. Nah, ini juga kurang liquid ya. Lihat aja dari candlenya udah kelihatan kurang liquid. Hindari aja, tapi coba kita lihat di sini dulu Semar. Mungkin Mas baru denger ya Semar. Nah, ini gila ya. Bagus banget padahal ya. Smart. Di sini revenue-nya 23 triliun loh, gede sekali. Net profitnya 1 triliun. Berarti dia punya itu sekitar 4% ya. Nggak banyak juga ternyata net profitnya. Kita lihat kenapa kok kurang liquid. Nah, kita lihat shareholder-nya di sini. Nah, ini gimana toh bro? Kadang-kadang saya itu, nih lihat ya company profile di sini PT Purimas Sasmita. Berarti publiknya cuman 7% ya, kecil sekali. Kurang liquid mas bro. Jadi istilahnya hindari aja yang saham-saham kurang liquid. Walaupun memang dia bagus perusahaannya, tapi kalau kurang liquid mas bro cuma bisa masuk dikit. Tapi kalau mau beli 1-2 lot ya nggak apa-apa lah, ikut aja. Bagus kok ini mas bro. Terus selanjutnya adalah SSMS. Ini yang terakhir SSMS. Kita mau ngantar anak sekolah dulu. Nah di sini naik ya untuk SSMS. Emang dia itu candlenya merah, tapi dilihat dari trennya dia masih naik karena dia closingnya masih di atas closing di tanggal 30. Jadi closing di tanggal 1 masih di atas closing tanggal 30. Nah ini udah merah seperti ini, hati-hati mungkin dia mau koreksi. Kalau koreksi mungkin pantulan pertama di 900. Kita coba lihat SSMS. Nah kita lihat SSMS di sini. Fundamentalnya ya. Profitnya, revenue-nya 2,3 triliun. Terus untuk net profitnya itu 700 berarti 7 kali 3 kan 21 kan. Wah, berarti ini profitnya aja Mas Bro sekitar 18 sampai 19%. Besar sekali Mas Bro. Jadi istilahnya SSMS itu misalnya kita ya di toko modali 1.000 untungnya 21.000. Banyak ya? Banyak daripada yang tadi di atas. Seperti itu Mas Bro ya. Kalau dilihat dari PBV-nya ya udah 1 lebih, tapi biasanya dia dijual 2 kali. Terus untuk equity juga naik Mas Bro. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih Mas Bro, antara pilihan dari 9 produk sawit ini, saya milihnya si SSMS atau LSIP. Nah, 2 ini ya, 5 dan nomor 9 nih yang saya pilih. Nah, kalau dilihat dari SSMS itu punya potensi ke 1350. Kita lihat di sini pucuk yang lalu pas waktu window dressing 1350 Mas Bro di sini ya. Masih jauh kan? Jauh. Net profitnya, revenue-nya oke. Terus rasio net profit dari revenue-nya atau dari omsetnya oke. Gede banget, 20%. Ya, berarti dia pinter banget nyari laba. Kan gitu kan bahasanya perusahaannya. Tapi sayang PBV-nya udah 1,6. Ya mungkin karena revenue-nya net profit-nya gede makanya PBV-nya dia dijual besar.
Terus yang kedua adalah LSIP. Nah, LSIP itu juga untungnya besar sekitar tadi 9% ya. Tapi kalau dilihat dari tren si candle-nya itu udah mau sampai ke puncak dari 1.300 ke 500. Berarti masih ada kemungkinan naik sekitar 20 sampai 25%. Tapi kalau si SSMS kemungkinan naiknya masih banyak Mas Bro ya, dari harga 900 sampai 1.300 mungkin ini sekitar 30 sampai 35%. Masih oke. Jadi kalau istilahnya kenaikannya masih besar sih SSMS kalau menurut saya Mas Bro. Nah ini balik lagi ke Mas Bro semua. Ini video singkat aja dan sampai ketemu di video berikutnya.